Baik, silakan ada moderator. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala din kullihi wa kafa billahi memperbaiki tajwid dan makharijul huruf. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu 'ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'da. Amma ba'd. Puji serta syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam kita panjatkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah pada kesempatan di malam Ramadan tanggal 6 Maret ini kita berkesempatan untuk bisa berkumpul bersama pemuda Masjid As-Sunnah ya, di Sukamulya, Bandung, dan juga dengan para peserta lainnya yang sedang online ya, yang jauh di sana. Terima kasih atas kehadirannya. Sebetulnya saya pada malam hari ini ada jadwal biasa ya, yang yaitu kajian Durus Lughah, tetapi memang khusus untuk pemuda sunnah, jadi kita gilir dulu untuk pembelajaran saya, digilir ke besok. Jadi sekarang diisi dengan kajian-kajian yang insya Allah bermanfaat untuk malam hari ini. Untuk kajian malam hari ini insya Allah tidak akan terlalu berat ya kajian, tetapi memang kajian yang muhimmatun jiddan, sangat very important ya, sangat penting, yang mana ini adalah hal yang sangat mendasar bagi seorang muslim dan mukmin ya, yang mana ilmu ini adalah kita larapkan, kita terapkan, dan kita ejawantahkan. Bahasa lainnya ejawantah itu diterapkan dalam kegiatan kita sehari-hari, yaitu dalam sholat ataupun di dalam membaca Al-Quran. Nah, di sini materi yang akan saya sajikan pada kesempatan malam hari ini adalah mengenai makhorijul huruf dan sifat-sifat huruf bahasa Arab, gitu ya. Karena ini sangat penting, yaitu tentu saja untuk membaca Al-Quran secara baik dan benar dulu ya. Ini baik dan benar dulu, belum indah. Indah itu mungkin urusan kesekian, karena keindahan setiap orang itu ya tentunya akan berbeda-beda ya. Suara setiap orang juga di dalam melantunkan Al-Quran tidak bisa dipaksa-paksain gitu ya. Kalau yang memang buta nada ya sudah buta nada gitu ya. Tetapi yang paling penting adalah
kita tahu patokan-patokan huruf di dalam bahasa Arab, yaitu dimulai dari makhrajnya, tempat dia keluar, serta sifat-sifat hurufnya, sehingga melafalkan lafaz Al-Quran itu tidak salah-salah banget lah ya, karena kita berpatokan kepada kaidah dasarnya. Itu justru yang memang harus kita pelajari pada malam hari ini. Nah, jadi sebetulnya ini ada pesantrennya khusus ya sebetulnya, yaitu pesantren Makhorijul Huruf. Guru saya memang dahulu keluaran dari pesantren Makhorijul Huruf ya. Beliau itu namanya Ustadz Hidayat, Ustadz Endang Hidayat, yang memang mengeluarkan suatu buku namanya buku tajwid khusus, memang beliau yang menyusun ya, dan bisa didapatkan buku tajwidnya di toko-toko terdekat. Di sini saya hanya akan sedikit mengulas itu hal-hal yang sangat pokok, esensial, dan keseharian banget ya, yang mendasar sekali tentang bagaimana kita mengetahui huruf-huruf bahasa Arab itu secara mendasar dan pelafalan yang tepat. Di sini saya tidak akan membahas mengenai lagam-lagamnya, tidak pada saat ini, tetapi kita masuk dulu kepada dasar-dasar pengenalan hurufnya. Baik, kita akan mulai. Oke. Yang kelihatan Ustaz? Di sana apakah kelihatan presentasinya? Oke, baik. Nah, di sini saya akan membahas pada halaman pertama. Ada beberapa definisi dulu ya di sini. Ya, ini at-ta'rifatu atau definisi-definisi atau pengenalan atau konsep. Apa itu makhorijul huruf? Definisi makhorijul huruf menurut ulama ya. Nah, di sini harus kita ketahui apa sih makhorijul huruf itu secara bahasa ataupun secara istilah yang memang kita gunakan. Nah, baik, kita lihat di sini secara bahasa. Definisi makhorijul huruf secara bahasa ini lugotan secara bahasa ya. Pertama, makhoriju. Kata makhoriju itu berasal dari kata khoroja, yakhruju, makhrojan. Nah, khoroja itu bentuk past tense, kata kerja lampau. Kalau yakhruju itu bentuk present and continuous tense, atau dia itu fi'il mudhari. Ya. Kemudian makhrojan ini adalah bentuk isim makan, yaitu suatu isim yang menunjukkan makna tempat. Selain isim makan juga sebetulnya makhrojan ini bentuk dari isim zaman, yaitu makna waktu. Nah, di sini makhrojan itu bisa diterjemahkan dua konteks. Bisa diterjemahkan sebagai tempat keluar. Makhrojan tempat keluar, atau makhrojan waktu keluar ya, tergantung konteks yang dibutuhkan gitu. Apakah dia konteksnya kepada tempat atau kepada waktu. Nah, di sini nanti istilahnya apa sih hubungannya dengan makhroj ya, dengan tempat keluar apa sih? Nah, nanti kita bahas di bawahnya. Kemudian karena kan ini makhorijul huruf, pertama tadi baru makhrij ya, sekarang al-huruf. Apa itu al-huruf? Al-huruf adalah bentuk jama dari al-harfu, yang berarti huruf atau suara yang keluar dari mulut ya. Suara yang keluar dari mulut dan disusun menjadi kata, itu ya huruf itu. Jadi makhorijul huruf. Jadi, nah di sini ada jadinya ya di bawah. Makhorijul huruf adalah secara bahasa berarti tempat keluarnya huruf. Ya, nanti kita lihat di bawahnya. Itu secara bahasa sederhananya. Kemudian definisi secara istilahnya, nah ini ya, apa ya sih yang dimaksud dengan makhorijul huruf secara istilah yang dipakai pada ilmu ini? Istilahan, secara istilah, definisi menurut Imam Al-Jazari, ini ada sekitar 3 atau 4 imam ya. Ada 3 imam, nih saya ambil kutipan-kutipannya. Pertama dari Imam Al-Jazari, makhorijul hurufi hiya mahallu hurujiha wa takawuniha wa biha tatamayyazu an ba'diha ba'dan.
Terjemahnya, makhorijul huruf itu adalah tempat keluarnya dan terbentuknya huruf-huruf yang dengannya setiap huruf dapat dibedakan dari huruf yang lainnya. Sederhananya, kita mengetahui tempat keluar huruf agar huruf itu bisa dibedakan antara huruf A dengan Ain, atau huruf Da dengan Zaid atau Zo. Itu gunanya kita mengetahui makhorijul huruf itu agar beda, memang tidak sama gitu antara alif dengan ain. Itu apa maksud yang pada istilah barusan. Kemudian menurut Imam As-Sakhawi di sini beda sedikit ya, tapi intinya sama-sama saja. Al-makhroju huwa al-maudi'ul ladzi yang qati'u indahu sautu fayusiru harfan mumayyizan. Apa artinya? Al-makhraj, jadi makhorijul huruf adalah tempat di mana suara berhenti. Nah, kalau ini mah menambahkan istilah suara berhenti, sehingga membentuk huruf yang dapat dibedakan. Gitu. Ini menurut Imam As-Sakhawi. Ya intinya sama, yaitu gunanya mengetahui tempat huruf berada atau tempat berhentinya suara agar bisa dibedakan antara lafal satu dengan lafal yang lain. Itu ya sederhananya. Satu lagi terakhir menurut Imam As-Suyuti definisi ini, makhorijul hurufi mawadi'u takawunil hurufi fil fammi wal halaki. Nah, kalau ini lebih ke teknis ya, Imam As-Suyuti ini. Jadi ke teknis tempatnya. Terjemahnya bahwa makhorijul huruf itu adalah tempat terbentuknya huruf di dalam mulut, ya kan, di mana lagi? Ya kan? Pasti di dalam mulut. Berarti sesuatu suara yang bukan keluar dari mulut bukanlah huruf. Ya. Ya, ya kan begitu. Dan tenggorokan. Nah, lihat. Jadi utamanya dari sini itu suara keluar dari mulut dan tenggorokan. Itu inti dari istilah makhorijul huruf, itu tempat keluar huruf ya. Nah, kemudian kita langsung masuk kepada pembagian makhorijul hurufnya. Baik, kita lihat dulu kepada 5 bagian utama. Sebetulnya untuk makhorijul huruf itu ada 5 bahagian utama rongga manusia atau organ manusia ya, yang digunakan untuk bisa membunyikan lafal atau huruf. Nah, ada 5 utama ya. Kita lihat di sini. Nah, di sini definition of 5 major areas di sini. Kita bisa mendefinisikan atau menentukan of 5 major area dari 5 area yang utama. Nah, di sini pertama, lihat yang paling atas. Yang paling atas itu al-khayshum. Itu area-area al-khayshum itu ini nih. Rongga yang di atas, bukan mulut ya, tapi rongga hidung. Jadi perlu diketahui bahwa hidung kita itu ke dalamnya itu ternyata lubang besar. Lihat itu memang besar seperti itu loh, benar. Karena kalau Anda lihat dari YouTube mungkin suka ada apa namanya YouTube kedokteran ya yang memberikan informasi tentang lubang hidung manusia, ternyata betul-betul lubang di otak kita, di bawah otak, di atas mulut itu lubang besar. Gitu ya. Itu lubang besar. Nah, itu yang disebut al-khayshum, rongga hidung. Al-khayshum, rongga hidung. Ini secara umumnya huruf yang keluar itu gunnah, dengungan an dan kan ini keluar udaranya dari atas, tidak dari mulut, tidak juga dari yang lain ya. Jadi hanya dari sebetulnya ada udara keluar ketika kita mendengungkan dan juga mendengungkan an, itu udaranya ada di khayshum ini. Nah, itu khayshum. Al-khayshum atau rongga hidung. Itu yang pertama ya. 5 major areas. Nah, ini 5 area utama. Kemudian yang kedua, mau yang mana? Yang hijau misalkan ya. Yang hijau itu al-jawuf. Al-jawuf itu rongga mulut, al-jawuf. Rongga dalam ini. Al-jawuf, rongga mulut. Pokoknya mulut ini kan rongga pas mulutnya, bukan yang bawah. Kalau bawah itu nanti al-halak.
Al-halaq. Ini al-jauf itu rongga. Rongga di mulut kita itu al-jauf. Apa saja? Nah, untuk al-jauf itu biasanya huruf-huruf mad. A, U, I. Kan dari mana keluarnya? Kan dari ada yang ya, perizinkan dulu. Baik. Jadi untuk al-jauf ini huruf-huruf mad biasanya ya, baik mad dari alif, baik mad dari wawu, baik mad dari ya. A, U, I. A, U, I itu al-jauf yang berperan keluarnya huruf itu dari sanalah, di bagian yang hijau itu ya. Kemudian kita lihat mana lagi, misalkan ke yang bawah ya, al-lisan. Al-lisan, apa arti al-lisan? Sudah tahu, ini sudah jadi bahasa kita loh. Tong, tong, tong ya, lidah, bahasa Inggrisnya tong, lidah ya. Lidah ini areanya sebetulnya lihat di yang merah itu ya. Nah, untuk huruf-huruf lidah ini cukup banyak loh berperan. Huruf mengeluarkan atau huruf dikeluarkan oleh lidah ini ya, salah satunya ar, kan itu berperan ya, lidah kita berperan. An, pokoknya sesuatu yang berperan di lidah itu pasti al-lisan. Kemudian apa lagi? Al, al, huruf pa ya, pa. Sebetulnya bukan to dengan o, nggak ada. O dalam bahasa Arab itu nggak ada. Bahasa Arab itu tebal setebal-tebalnya nggak ada o, nggak ada o. Tapi a, pa, nggak ada o. Ingat, tidak ada o dalam pelafalan bahasa Arab. Hilangkan huruf o di benak kita. Pa, a-nya tebal, tapi bukan o. Pa, A sebetulnya ya. Makanya tulisannya juga THA di dalam bahasa Indonesia karena memang tidak ada THO. THR belum waktunya. Jadi A ya, dengan A, bukan THO tapi A dengan A, ingat. Begitu juga huruf yang dal, ad tuh, at, a, huruf T tuh ya. Kalau di Indonesia T, tapi ini huruf A. At. Kemudian apalagi huruf apalagi tuh yang lisan? Za, az, zo ya, huruf za. Bukan zo tapi za, ke A sedikit. Jadi bibirnya jangan dimonyongin ya ketika kita ngucapin huruf-huruf tebal. Ditipisin aja biar dia sedikit ke A walaupun tebal. Za, jangan dimonyongin tapi za. Nah, za ditipisin, jangan dibunderin. Apalagi selain zo itu? Za. Terus apalagi itu huruf apa? Ta. Oke. Kemudian apalagi? Bod. Ya, bod. Nah, uniknya dot nih. Dot itu tidak ada di semua bahasa kecuali di bahasa Arab. Huruf dot tebal, dot dengan jangan di o kan, tapi a ininya begitu saja. Dot. Ini satu-satunya huruf terunik di dunia yang hanya digunakan oleh bahasa Bismillah. Nah, makanya nanti ada istilah lugotud dodi, bahasa dod. Berarti bahasa apa yang dimaksud? Bahasa Arab. Bahasa Arab itu bahasa lainnya adalah lugotud dod, bahasa dod, karena tidak ada huruf dod di bahasa lain kecuali hanya di bahasa Arab. Makanya kalau baca-baca artikel bahasa Arab suka nanti ada istilah lugotud dod, bahasanya dod. Apa itu bahasa dod? Bahasa Arab yang dimaksud, karena dod hanya ada di bahasa Arab. Kemudian yang lanjut apa? Ya, ada iklan dulu sebentar. Tahu bulat. Ya, ada pariwara sebentar pemirsa. Baik, kita lanjut.
lam, al, lihat ini berperan, al, al, kan lidah kan berperan. Nah, itu ini mudah sebetulnya, ini hanya teori-teori dasar yang perlu kita pahami saja gitu ya. Tapi ini kita bahas secara teoritis yang cukup mendasar ya. Kemudian ai, ai menggunakan lisan nggak kira-kira? Ai. Iya kan? Pakai lisan juga, tapi dia tipis. Ai. Lidah juga berperan ya. Kemudian apa lagi? Shin. Ini shin besar. Ashhadu, ashhadu, ini shinnya shin. Ada yang masuk lagi? Oke. Kemudian aj, 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 jim, aj. Nah, untuk jim ini dia itu sebetulnya nanti ada sifatnya. Di depannya nanti di pembahasan selanjutnya adalah jahar. Jahar itu dia tegas dan juga tidak ada suara pecah. Bukan aj, enggak, tapi aj. Berhenti. Kalau ngerem itu dia tuh ngelosot gitu. Aj, toseureun gitu. Enggak aj gitu. Kalau misalkan pas di rem ngelosot berarti bukan huruf jim gitu. Bukan aj, enggak, tapi aj. Berhenti seketika. Aj itu jahar. Tidak boleh aj, tapi aj berhenti seketika. Karena dia itu sifatnya jahar betulnya ya. Aj, j, di j Sunda lah. Aj, Jamaluddin, aj, j. Jadi jangan sampai dipecahkan aj. Jangan ada suara mendesis juga ya. Aj, itu nggak boleh, nggak boleh. Karena tidak seperti itu sifatnya, nanti kita pelajari di sifat jim. Jim itu jim aja. Dia tidak zim, tidak jim, tidak aj. Ada chest, snare ya kalau di drum itu nggak ada snare-nya ya. Tapi dia itu aj, betul-betul jahar gitu. Nah, itu yang jim. Jim juga ada di mana? Di lisan kan ini. Makhorijnya di lisan. Aj. Kemudian apalagi itu? Kemudian kaf dan op ya. Kaf, ak. Itu lidah yang sebelah belakang. Kemudian op, itu juga lidah yang berperan. Itu adalah huruf-huruf apa sebutnya? Huruf-huruf pokoknya kalau huruf ada berperan lidah, itulah yang disebut huruf lisan gitu. Dan perlu diketahui nanti huruf itu bukan hanya satu makhorijul huruf. Misalkan ada yang di lisan dan juga di halak, misalkan ada juga yang di mana gitu ya, nanti ada makhorijul huruf yang lain-lain nanti. Nah, kemudian kita lanjut ke asyafatani. Asyafatani, dua bibir. Dua bibir. Itu biasanya hurufnya di sini ada apa? Ab, am, af, dan wagoiru maddin, dan yang bukan mad. Semuanya yang bukan mad gitu ya. Af, ba, am. Ketika kita mengucapkan ba kan kita nempel dulu ya. Ba, am, apalagi am itu memang harus am, makanya mohon maaf ya orang yang sumbing gitu nggak bisa misalkan am tapi ang tidak bisa am tapi ang wagoy rumat af, ini ada huruf fa. Nah, ini sedikit apa ya, mendasari. Jadi huruf fa itu bukan di bibir, bukan up begini, bibirnya salah ya. Kalau pa up itu salah salah sekali. Pa itu lihat bibir bawah ke gigi af. Ini yang benar af. Fa saufa. Jadi bukan apa saufa, bukan, salah itu, tapi af. Af gigi. Makanya kalau yang giginya nggak ada harus pakai gigi palsu dulu untuk mengucapkan af. Jadi ternyata betul harus di sini af itu di gigi ya, bukan di mulut dengan mulut. Itu mah orang Sunda tuh.
Papa, badai ke mana papa? Kan P, ya. Tapi ini ini bukan F, ini bukan F ya, tapi F. Gigi. Itulah pemuda. Oke, lanjut. Yang terakhir apa yang belum tuh? Tenggorokan. Suara kerongkongan atau tenggorokan. Apa saja itu suaranya apa saja hurufnya? Kha, lin, ain, ha, a, dan ha. Kan semuanya ada di bawah. Di bawah kan, di halak. Itu halak itu sini, di tenggorokan atau kerongkongannya area sana. Baik, kita lanjut ke teorinya lagi. Oke, lanjut ke teorinya lagi. Tolong bagian admin pengecekan pilih error. Nah, oke. Sekarang kita masuk kepada pembagiannya ya. Sini, lihat. Pembagian itu sebetulnya yang barusan juga ya. Sebetulnya pembagiannya yang barusan juga, cuman kita di sini runut secara teorinya. Nah, secara umum makhorijul huruf dibagi menjadi 5 bagian utama yang mencakup 17 makhraj khusus. Jangan dulu dipikirkan 17-nya, takut terlalu banyak, nanti kita rincinya mendatang. Yang penting perhatikan 5-nya tadi. Oke, sekali lagi ingat. Tadi ya harusnya sih kembali ke sini tetap ya. Pertama, mau yang mana dulu? Makhorijul huruf itu. Rongga hidung apa istilahnya? Khaysum. Kemudian rongga mulut apa istilahnya? Asyafatan. Al-jauh. Kedua bibir? Asyafatan. Lisan, lidah? Lisan. Tenggorokan? Alisan. Itu 5 ini sebetulnya nih, 1, 2, 3. Nah, ini utamanya 5 sebetulnya ini. Nah, kita bagi sekarang yang 5 ini pada detailnya. Lihat di sini. Ini sebetulnya sama ya dengan penjelasan barusan, hanya ini lebih ke teorinya. Al-jauf. Al-jauf itu dia antara rongga mulut sampai tenggorokannya ya. Itu. Antara rongga mulut dan tenggorokan yang tadi. Jadi huruf-hurufnya itu ya huruf mad itu. Ini huruf-huruf mad yang huruf panjang. Huruf-huruf ini, lihat, ini teorinya. Keluar dari rongga mulut tanpa hambatan dari organ tertentu. Contoh kola. Kola, alifnya nih, alifnya. Kola, alifnya. Yakulu, wawunya. Yakulu, wawunya. Yakinu, apanya? Iya-nya. Tidak terintervensi by another things. Tidak terintervensi oleh hal-hal yang lain. Kemudian al-halq, nah ini tenggorokan yang paling bawah itu tadi dia di akhir ya. Terdiri dari 3 tingkatan. Nah, ini tingkatannya kita pelajari. Ada tingkatan aqsal halaq, ada wasatul halaq, ada juga adnal halaq. Ini bagiannya. Apa maksudnya? Aqsal halaq, aqsa itu paling dalam. Tenggorokan paling dalam atau paling pangkal ya, paling dalam. Apa saja huruf yang dikeluarkan, yaitu huruf hamzah dan huruf ha. Ini huruf hamzah dan huruf seperti apa? Ahadun. A. Nah, A itu ada di pangkal tenggorokan paling bawah. A. A itu kan huruf A. Ahadun. Kemudian hal. Huruf H-nya itu. Hal. H-nya sebetulnya bukan H besar. Dalam bahasa Arab itu tidak ada H besar. Hanya ada H biasa dan H yang tipis. Nggak ada H besar ya. Tidak boleh H. Tapi H itu H biasa, H di kita. Kemudian itu ya yang aksol halaki, tenggorokan paling dalam. Nah, ini yang B-nya wasatul halaki. Apa? Ini adalah tenggorokan yang di tengah-tengah. Nah, apa saja huruf yang dikeluarkan? Ain dan ha. H-nya ini harus dari tenggorokan tengah. Nah,
Jadi dia itu seperti ada desisan dari tenggorokan kita ya. Ha dan ain. Ha dan ain. Ain juga ada di tenggorokan tengah. Bukan di bawah ya, tapi di tengah. Ain. Ain dan juga ha. Ha dan ain. Contohnya alimun dan juga hakimun. Hakimun itu haknya hak tipis dan ada di tenggorokan sebelah tengah. Ain itu juga tenggorokan sebelah tengah. Ain ya, ain. Kemudian adnal halaki, adna itu paling atas yang dekat mulutnya ini. Contohnya apa saja hurufnya? Kita lihat di sini huruf-hurufnya yaitu ghin, ghin, kha, 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 ghin. Contohnya di sini go, tidak boleh go ya, nggak ada o, ingat nggak ada, tapi ga, fu, ingat fa-nya harus di gigi, ghafurun, ghafurun, fa-nya di gigi, jangan di bibir, fa-nya di gigi, jangan di bibir. Ghafurun kan itu ghinnya ya, yang berada di tenggorokan paling atas. Khabirun, kho-nya lihat, kho-nya ada di sini, ada di tenggorokan paling atas. Khabirun, nah itu yang di adnal halak adalah tenggorokan yang dekat ke mulut. Itu ya, yang halak itu terbagi pada 3. Apa saja? Pertama, lihat aksol halak atau aksol halqi, wasatul halqi, adnal halqi. Adna itu yang paling dekat ke mulut. Kemudian lanjutnya, ini lisan, kita bedah yang lidah di sini. Al-lisanu atau lidah. Lidah memiliki 10 makhraj khusus dengan berbagai bagian yang berbeda. Ya, nah, lisan juga dibagi pada beberapa, lihat di sini. Pertama, aksonya juga ada. Ini pangkal lidahnya ya. Kemudian wasatnya juga ada dan juga ada hafah ya. Dan juga ada torf. Bedanya apa? Kalau hafah itu pinggir lidah. Hafah itu di pinggiran lidah, torf itu ujung. The edge of the tongue. The edge of the tongue atau ujung lidah ya. Nah, kemudian lihat untuk alisan, aksol lisan, pangkal lidah, hurufnya apa saja di sini? Of dan kap, of dan kap, ak, ak, ak. Nah, di sini lihat juga untuk kap, huruf kap di sini, dia itu sebetulnya memiliki sifat hamas, nanti ada di pembahasan selanjutnya. Hamas itu apa? Huruf kap itu ketika dia berhenti atau sukun, wak seperti apa ya? Ini kapnya itu harus ada sedikit desisan udara keluar. Wak, wak, ak. Ada sedikit keluar pecah. Tidak boleh wak. Misalkan seperti jim nggak boleh. Waj, kalau aj itu jahar. Kalau ak harus ada sedikit keluar. Ak, gitu. Mik seperti misalkan mik nasatun, mik nasatun sapu dalam bahasa Arabnya. Mik mak tabatun, mak harus ada sedikit pecah, hames itu pecah, udara mengalir sedikit. Mak tabatun, mak tidak boleh mak tabatun, nggak boleh karena itu jadi berhenti. Mak nggak boleh, tapi mak sedikit pecahin. Mak itu juga mirip dengan ta ya. Huruf ta juga dia sama hames, tapi hamesnya memang dia paling tipis seperti at sedikit, tidak menjadi C ya. Saya sering dengar menjadi C, ac, membaca ta-nya itu hampir ke C. Enggak, sebetulnya huruf ta tapi dia pecah sedikit. At harus ada sedikit mengalir desis. At buang sedikit. At ya harus ada yang dibuang sedikit udaranya. Itu baru hames. Nah, itu sifat dari ta dan ka, tapi di sini memang untuk aksol lisan ya, yaitu kop dengan kap, ak.
Lanjut wasatul lisan. Nah, ini lidah yang tengah. Jim, ini aj, aj. Lihat, ini kan lidahnya di tengah ya. Aj, aj, aj. Lidah yang tengah. Ash, lidah tengah ini. Ash, shin, shin besar itu lidah tengah berperan. Ai, lidah tengah ternyata yang berperan ya. Ini memang udah menurut penelitian para ilmuwan, ini tempatnya di mana. Iya juga, bagi kita seolah-olah nggak terasa ya di lidah tengah ya. Ai, ai, kok lidah tengah? Tapi mereka memang meneliti bahwa ini memang ada di lidah tengah. Ai, ya min ukhor. Ai, nah, ada di lidah tengah ya. Jadi jim, shin dan ya, yaumun, jamilun, syajarotun, itu di lidah-lidah yang tengah. Nah ini hafah, hafah itu pinggir ya, pinggir lidah, sisi-sisi lidah. Ini keluar dari sisi lidah, menempel pada gigi geraham atas, yaitu apa saja huruf bab, bab. Jadi harus nempel ke gigi geraham atas. Kalau yang nggak ada gigi gerahamnya, wayahnya beda suaranya. Bab, ab, ab, ab. Harus tempelin lidah ke geraham atas. Ab, ab, ab. Itu memang sifatnya di sana ya. Ab, boroba, boroba, boroba. Itu hafah, sisi lidah yang berperan. Nah, kemudian yang paling ujung nih, torof, torof, torof. Torful lisan. Nah, ini ada 3 huruf. Lihat, torof lisan itu. Ujung lidah bertemu dengan langit-langit. Lau, lau, lam. Lam yalid, walam yulad. Al. Itu bertemu dengan langit-langit. Itu nggak sulit. Kalau lam itu al, gampang. Huruf an, ujung lidah bertemu dengan bagian atas rongga mulut. An, ya pasti begitu ya. An, jadi lidah ke atas rongga. Seperti apa? Nurun. Nurun ala nur. Nurun ala. Huruf ar. Ra. Ra. Bukan ro, bukan o, tapi ra. Ra. Ke a ya sebetulnya. Tapi bibir ditipisin aja. Ra. Tidak boleh di o kan. Ra. 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 Ujung lidah bergetar saat bertemu langit-langit. Nah ini teorinya. Contohnya apa? Rahmatun. Nah, itu. Lanjut. Itu ya. Asfal. Asfal itu paling bawah. Pangkal ujung lidah paling bawah. Ini apa saja hurufnya? Pa, D atau dal dan at. At, at. Ujung lidah bertemu dengan gigi seri atas. Jadi lihat ini kaidahnya, ujung lidah bertemu dengan gigi seri atas. Tempelkan ke gigi atas kita. Nah, betul. Tak kan tak ya di gigi. Jadi tak itu jangan di gusi belakangnya jangan, tapi di gigi serinya. At, betul, harus ke gigi. Tak juga sama. Tak itu harus di gigi. Jangan di pangkal itunya, jangan di apa langit-langitnya, bukan salah kalau di tapi di gigi seri. Up, gigi seri belakangnya. Dal juga, dal. Nah, cara mengucapkan dal itu bukan dal dari dalam, dari langit-langit, bukan dal. Di kita kan dal gitu ya. Dal itu di gigi seri. Dal. Nah, itu dal. Ini kaidahnya. Nah, ini makanya kita penting mengetahui kaidah makhorijul huruf itu biar tahu oh ternyata orang mengucapkannya salah nempatinnya. Harusnya dal itu di gigi, iya di tukang dal salah. Jadi di gigi memang harus di sana. Dal, to dan apa? Da ya. Da itu di gigi seri. Kemudian zahrul lisan, punggung lidah. Nah, ini agak banyak. Zahrul lisan, punggung lidah.
Untuk punggung lidah itu so bukan o ya, so sedikit ke a, tapi tidak boleh monyong ke o ya. Fa, za, dan as. Ini mah sedikit agak gampang-gampang susah ya. Nah ini contohnya sid un, zaitun sama-sama un. Oke, lanjut ke nomor 4 itu asyafatani. Asyafatani itu dua bibir. Nah, ini untuk asyafatani pertama, untuk huruf fa kaidahnya keluar dari pertemuan gigi atas dan bibir bawah. Ini kaidahnya, lihat sekali lagi. Apa? Keluar dari pertemuan gigi atas, gigi ini, dan bibir bawah. Gigi dan bibir, bukan bibir dan bibir. Bukan up, tapi itu Pak yang betul. Kering juga. Bismillah. Nah itu ya, tadi itu huruf fa, kemudian ya contohnya fa, fariqun, nah fa-nya di gigi atas dan bibir bawah. Nah huruf yang lainnya adalah ba, kalau ba itu betul. Nah ba, lihat untuk ba dan mim keluar dari pertemuan kedua bibir. Nah ini baru kedua bibir bertemu. Ab, am, itu betul. Kalau af itu bukan sama sekali ya. Kalau yang wau apa di sini? Yang wau keluar dengan bentuk bibir yang membulat. Wow, ya itu mudah ya. Seperti kalau ba, babun. Kalau Muhammadun warokun, gitu ya. Nah itu jadi ada sampai ya itu nggak banyak ya kalau untuk asyafatani ya, tidak terlalu banyak kaidahnya. Kemudian ya ini al-khaisyum, ada al-khaisyum, ini yang terakhir kaidahnya. Al-khaisum rongga hidung, yaitu apa saja? Huruf gunnah berdengung dalam keadaan tasydid, yaitu bunyi dengung pada huruf nun dan huruf mim yang ditasydid, seperti inna Muhammadun kan ini dari rongga hidung kan, Muhammadun. Oke. Nah, sudah paham ya tadi 5. Ingat sekali lagi apa? Pertama khoisum. Apa khoisum itu? Rongga hidung. Al jauh itu apa? Rongga mulut. Yang ketiga al halak. Apa itu al halak? Tenggorokan. Kemudian apa lagi? Al lisan. Apa arti lisan? Tadi asyafata. Apa itu asyapatani atau asyapatain? Dua bibir. Boleh mengucapkan syapatani atau syapataini. Bedanya apa? Nanti beda sebagai subjek atau objek. Kalau alif nun dia sebagai subjek, kalau ya nun dia biasanya sebagai objek. Syapatani boleh, syapataini itu tidak salah ya. Hanya nanti posisi dari kalimatnya. Oke. Tolong cek ada yang error nggak? Oke. Kemudian lanjut di sini kita masuk kepada sifat-sifatnya nih. Bedanya kalau sifat-sifatnya ini terdengarnya oleh kita gimana? Nah gitu sifat-sifatnya. Terdengarnya oleh orang yang mendengarkan itu huruf itu gimana sih? Nah itu sifat sebetulnya ya. Sifat-sifat huruf dalam bahasa Arab dan kaitannya dengan makharijul huruf. Oke, kita baca dulu. Dalam ilmu tajwid, selain makharijul huruf, tempat keluarnya huruf, terdapat sifat-sifat huruf yang berperan dalam menentukan cara pengucapan. Nah ini bedanya nih, lihat. Makharijul huruf menentukan dari mana gitu. Keluarnya suara itu. Sedangkan kalau sifat huruf menentukan bagaimana suara tersebut terdengar oleh orang yang mendengarkan atau oleh orang yang melantunkan. Oke, kita bongkar dulu. Kategori sifat-sifat huruf itu secara kelompok besarnya hanya ada 2. Secara kelompok besarnya ada 2.
Pertama ada sifat yang menetap, berarti kebalikannya apa? Sifat yang tidak atau temporer, yang sementara. Ada juga yang sebutnya apa ya? Ya, temporer ya. Nah, untuk sifat yang menetap itu sifat lazimah. Sifat tetap yang selalu ada pada huruf. Kalau sifat aridoh itu sifat yang muncul karena keadaan tertentu. Misalnya dalam keadaan sukun atau berharokat, itu nanti urusannya ke tafhim, ke tarkik. Nah, kayak gitu. Karena kan tidak selamanya akan tafhim, tidak selamanya akan tarkik, dia akan hanya sementara berubah. Oke, kita masuk ke yang satu dulu nih, sifat lazimah. Ini yang paling banyak pembahasan justru di nomor 1 saja nih, sifat lazimah. Sifat yang menetap ya. Ada 10 sifat utama yang dibagi menjadi 2 kelompok, yaitu sifat yang berlawanan dan sifat yang tidak mempunyai lawan ya dalam mengucapkan hurufnya tersebut. Kita bahas satu-satu juga di sini. Kita lebih mendalam nih di sini. Nah ini sifat yang memiliki lawan atau berkebalikan. Muta'aridoh ya. Ta'arud yaitu berkebalikan. Nah, di sini lihat sifat yang memiliki lawan atau berkebalikan itu pertama adalah sifat hamas, al-hamsu. Hamas lawannya al-jahru, jahar. Apa itu hamas? Lihat apa terjemahnya hamas? Suara lemah. Suara lemah atau suara samar-samar. Seperti lihat ada huruf af itu ada suara yang mengalir kecil. Suara udara yang mengalir kecil jadi af. Dia ada udara pecah. Ada udara pecah yang mendesir kecil, samar, hamas, makanya namanya hamas. Af kan suaranya kecil mendesis, nah itu sebut hamas itu ya. Kemudian yang hamas ya ha kan kecil. Hai cewek kan kayak gitu. Ha. Kemudian shin ini sebetulnya hamas ya semuanya. Ha sin ak ini siap kap ini ak dia hamas ya, dia tidak ak berhenti enggak, dia tidak ak tapi ak sedikit pecahin suaranya, pecahin biar kata Dian Sastro itu pecahin biar rame katanya. Itu yang hamas ya. Kalau yang jahar apa saja? Lihat. Jahar itu suara kuat. A berhenti, tidak mengalir. A berhenti. Ab. Walaupun dia iklab itu bukan hamas. Iklab itu berhenti, suaranya nggak ada yang pecah. Ab, dia hanya qalqalah aja, mantul saja. Tapi dia jahar. Ab. Kemudian jim tuh. Jadi jim itu tidak pecah, tidak aj. Nggak boleh ada suara mendesis, nggak boleh. Aj, berhenti aja. Aj, makanya jahar ya. Jahar, aj. Apalagi yang jahar di sana ad, dal, 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 ad. Lihat jahar, makanya huruf dal tidak boleh dipecahkan suaranya. Ad. Dia betul-betul harus ditawan udaranya. Ad. Dal, huruf dal, ad. Ketika berhenti, dia tidak boleh udara keluar. Ad. Tapi tidak ada suara mendesir, ya. Begitu juga dod, ab. Gak ada abd. Ngilicis, suara nggak ada gitu ya. Ab, berhenti aja gitu. Jahar, benar-benar suaranya kuat. Ab. Nggak ada suara mendesir. Ain juga itu nggak ada suara mendesir kan. Au, apalagi au nggak ada suara mendesir. Ai itu nggak ada suara mendesir, nggak ada suara pecah yang
Kan hamas itu suara pecah atau suara pelan, suara samar udara. Di sini nggak ada, semuanya nggak kelihatan suara samar udaranya pada huruf-huruf yang barusan di bawah itu yang jahar. Tuh. Jadi yang harus dihamas itu tadi aja, lihat di atas. Nah, kemudian selain hamas di bawah ada sifat yang lain, itu adalah asyiddatu, kebalikannya apa? Rohowa. Apa syiddah artinya di sana? Suara tertahan. Ada juga suara yang tetap mengalir dari iya. Ini suara tertahan. Ya pasti tertahan ya. Ad, ak, ad. Suaranya ada suara yang tertahan. Tapi ini apa namanya? Dari segi kedengarannya ya suara tertahan. Kemudian suara mengalir itu ad, as, apa itu ash, af, af, an, au, ai, dan itu suara mengalir. Kan ada suara mengalirnya ya. Jadi ini sifat kedengaran oleh yang mendengarkan ya. Sifatnya itu ar-rohowah. Seolah-olah ada suara yang mengalir, rohowah. Kemudian ada sifat-sifatnya itu al-isti'la, kebalikannya al-istifal. Al-isti'la kebalikannya al-istifal. Isti'la itu lidah terangkat, kalau al-istifal lidah tetap merendah. Ada yang masuk lagi? Nah, ini untuk lidah yang terangkat itu seperti ha, sa, ba, din ya. Ta, ab, dan za. Itu kedengaran suaranya itu al-isti'la, yaitu lidah seolah terangkat. Kemudian al-istifal, lidah tetap merendah, yaitu ab. Jadi si lidah memang tidak bergerak kemana-mana untuk suara-suara ini, tetap ada di bawahnya. Ba, ta, ke atas nggak lidah kita? Enggak kan? Ba, tetap aja diam, tidur, tidak ada pergerakan maksudnya. Si lidah nggak ada pergerakan pada al-istifal. Lidahnya tetap diam, tidak ada efek apapun pada huruf-huruf ini. Ba, ta, sa, ja, da, za, ro, za, sa, sya'a, fa, kalamana, wa, dan ya. Nah, ini memang udah berdasarkan penelitian para ahli ya untuk ini. Kalau kedengaran dan serasa kayak kita enggak, berarti kitanya yang belum menempatkan posisi. Karena ini memang sesuai dengan kaidah yang diteliti ya. Nah, kemudian itbaq dan invita. Itbaq dan invita itu apa arti itbaq di sana? Itbaq. Lidah itu menempel ke langit-langit. Coba. Sod ada di langit-langit atas lidahnya? Ada ke atas ya. Kemudian bod, pa, dan zo. Lidah kita sifatnya itu memang ada di atas langit-langit. Nah, al-infitah lidah tidak menempel justru, enggak di langit-langit lidahnya. Jadi nanti memang untuk satu huruf itu ada beberapa sifat gitu, sifat. Jadi ini sifat dasar. Sifat dasar. Nanti ada tabelnya di bawah. Untuk infitah ini suara apa saja, yaitu pertama a, bata, saja, da, za, roza, sa, sya, aghofa. Kok selain sodot, tozo itu pokoknya. Selain sodot, tozo itu berarti lidahnya lidah datar, tidak menempel. Infitah terbuka ya, atau itbaq itu lidah menempel ke langit-langit. Kemudian yang terakhir di sini idlaq dan ismam. Nah, ini ada ismam ya, salah ketik. Al-idlaq dan ismam. Idlaq itu apa artinya idlaq? Apa idlaq artinya? Huruf ringan dan mudah diucapkan. Apa saja yang mudah diucapkan katanya di sana? Fa, ra, ma, na, laba. Faro, ma, na, laba. Nah, untuk yang ismam itu katanya yang hurufnya agak berat diucapkan. A, ta, al, ja, da, ga, itu secara sifat ya. Itu ismam. Nah, untuk hal-hal ini
ketahui saja dulu gitu ya. Nah, nanti kita akan lihat ke ini. Sedikit lagi ada di bawah. Nah, ini sedikit sih. Ada sifat yang tidak memiliki lawan. Kalau ini sifatnya menyendiri. Pertama as-sofir. Apa artinya as-sofir? Lihat. Seperti suara siulan ya. Berarti apa saja di sana? Huruf shad, az, dan as. Dia seperti bersiul katanya ya. Kemudian apalagi selain itu sifat yang lain? Qalqalah, pantulan ketika sukun. Dia memantul. Baju di itu semuanya itu sifat ternyata ya. Qalqalah itu hanya sifat, salah satu sifat. Put bujadin boleh. Jadi, kemudian lain apa saja artinya itu? Huruf diucapkannya lembut jika berharokat sukun setelah fathah seperti romai, lau, ai, au itu pokoknya setelah huruf fathah. Al inhiraf lanjut biar agak cepat. Al inhiraf apa artinya? Miring saat diucapkan itu al ar. Kemudian takbir. Getaran pada lidah ini udah paham ya, huruf ro. Istitolah, lanjut istitolah apa? Istitolah memanjangnya suara out itu maksudnya baik dari suara ataupun dari lidah juga itu menyebar. Huruf dot itu menyebar ya suaranya out. Yang terakhir gunnah. Itu udah pasti tahu ya. Dengungan itu udah pasti tahu ya. Nah, ini yang aridoh. Sifat aridoh atau sifat yang hanya sementara itu apa saja? Hanya 3 loh. Pertama apa? Tabkhim. Ada juga tarkik, ada juga ikhfa. Itu adalah sifat yang sementara tidak menetap pada huruf-huruf bahasa Arab ya. Nah, untuk detailnya lihat ke bawah ini. Nah, ini huruf hamzah, ini mah hanya silakan dilihat saja ya. Gak perlu dibikin pusing, yang ini hanya lihat saja data-datanya. Untuk hamzah itu apa saja katanya? Jahar, syiddah, istifal, infitah, dan ismam. Nah, ini sifat dari hamzah itu. Jadi hamzah itu memang ada 4 sifat. Untuk ba, lihat jahar, syiddah, istifal, infitah, izlaq, dan qalqalah. Ada sifat tambahannya kalau yang ini karena tadi ada sifat yang sementara itu aridoh. Ada juga yang nggak punya gitu ya. Nah, kemudian dari ta nggak ada qalqalahnya ya. Kalau dari ta hamas, rokhawah, istifal, infitah, ismam, dan sofir ya. Nanti ini saya akan bagikan datanya silakan nanti di PDF-nya untuk dipelajari di rumah masing-masing karena kita sudah hampir 1 jam ya. Baik, alhamdulillah. Untuk data-datanya nanti saya kasih sekarang via PDF ya. Dari huruf alif sampai hamzah ya, sampai huruf waw di sini ya. Waw itu jahar, rohawa, istifal, infitah, dan ismam. Terutama untuk data ini sangat penting sekali untuk antum-antum yang memang sedang mengajarkan Al-Quran pada anak-anak atau pada anak-anak yang berumur 60 tahun juga. Lansia ya. Ini sangat penting sekali untuk dasar kita membaca lebih benar. Lebih baik, lebih benar. Kalau masalah lebih indah ya itu silakanlah cari masing-masing ya. Untuk mau lagam apa, Bayati, apakah Sika, apakah atau Mbak Yati. Baik, kita cukupkan dulu alhamdulillah untuk materinya. Nanti akan saya kasih ke admin ya. Silakan dikasih ke grupnya untuk barusan materi ya makalahnya. Nah, saya bina anak fi hadhil muhalaq wal yaum wa insyaallah yumkin sa nanti fil usbu'il qadim. Kapan kita akan mulai yaumil khamis atali di hari Kamis mendatang kah atau enggak? Oh, lusa ya. Lusa lagi kita insya Allah akan mulai
Baik, syukran li ihtimamikum bi hadhil ghurfah. Terima kasih atas perhatiannya pada kesempatan kali ini. Wahya bina an nakhtatima hadhil jalsa bil du'a Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sekarang saya persilakan kepada moderator untuk menutup. Maka Pak Moderator